Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Ngaji Ilmu Nahu Sorob. Ngaji Nahu Sorob, yang mana dalam video saya ini banyak menceritakan, banyak membahas tentang ilmu nahu dan ilmu sorob agar kita dapat mudah dan dalam membaca kitab kuning dengan tepat, dengan benar. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalau bisa tekan tombol lonceng supaya teman-teman terus mengikuti video saya ini, tidak kelewatan di video saya ini. Oke, kembali ke pembahasan. Kemarin dalam video sebelumnya saya menceritakan tentang kalam. Kalam itu yaitu majtama'a fi quyudul arba'ah, yaitu omongan anu kumpul pasaratan anu opat, nyata lapad, murokab, mufid, wado. Kemarin juga udah dibahas tentang lapad, yaitu as-sautu mustamilu ala ba'di huruf hijaiyati, omongan anu ngurung karena salah sahijina huruf hijaiyah, ucapan yang merangkup karena sebagian huruf hijaiyah, itu lapad. Contoh seperti jaidun, jai, iya, dan dalnya itu sebagian dari huruf hijaiyah, maka lapad jaidun itu disebut lapad. Yang kedua, murokab. Murokab udah dibahas juga dalam video sebelumnya, yaitu wahwa matarokaba min kalimataini faaksaro, ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Kalau Sundanya omongan anu ngarangkep dua kalimat atau leuwih, eta murokab, seperti jaidun koimun. Ini udah termasuk dua kalimat, udah murokab jaidun dan lapad koimunnya. Yang ketiga sekarang, yang pembahasan sekarang yang ketiga, yaitu syarat kalam yang ketiga, yaitu mufid. Mufid, ari patokan mufid nyaeta wa huwa ma pada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi alaiha, omongan anu mere guna sehingga anu nyarita sareng anu ngadenge teh alus jempenah teu nanyakeun deui. Ucapan yang memberi faidah, yang memberi guna sehingga yang mendengar itu bagus diamnya, tidak nanya lagi. Contoh seperti nasoro jaidun. Nasoro jaidun ini udah mufid, sabab yang mendengar tidak mungkin bertanya lagi. Sabab sudah jelas, nasoro sudah menolong. Kalau Sundanya nasoro geus nulungan, saha jaidun ke jaid. Jadi yang mendengar tidak akan mungkin nanya lagi, sabab itu sudah mufid, sudah memberi guna. Tegas nama mufid teh kudu aya lamun fiil kudu aya failan, mubtada kudu aya khobaran, ge syarat kudu aya jawaban. Tah dina tadi mah, dina contoh tadi mah nasoro jaidun eta teh geus mufid ku sabab fiil tos aya failan. Nasoro sebagai fiil, jaiduna sebagai fa'il. Jadi anu ngadangu teh, anu mendengar teh moal nanyakeun deui, nasoro geus nulungan, saha anu nulungan teh? Kan lamun teu aya jaidunana bakal nanyakeun deui, saha ki jaid, saha anu nulungan teh? Aya we fa'ilna, saha jaidun ki jaid. Jadi anu ngadenge teh, anu mendengar teh enggak bakalan bertanya lagi, sabab udah mufid. Nya kitu deui, mubtada tos aya khobaran, jaidun qaimun. Jaidun ari ki jaid, qaimun eta anu nangtung. Yang mendengar gak akan mungkin bertanya lagi kalau udah ada lapad jaidun qaimun. Kalau lapad jaidun nungkul, mungkin yang mendengar akan bertanya lagi, jaid ki jaid, ada apa dengan ki jaid gitu. Lagi apa dengan ki jaid gitu. Akan bertanya lagi kalau tidak ada lapad qaimun. Maka jaidun itu sebagai mubtada dan qaimun sebagai khobar. Jadi kalau jaidun qaimun, yang mendengar tidak mungkin bertanya lagi, itu sudah mufid. Yang ketiga, ada syarat harus ada jawab. Contoh seperti man yansur ansur.
man ari sahaning jalma yansur eta nulungan ieu man ansur tah bakal nulungan kuring. Jadi di situ sudah ada syarat, udah ada jawab. Man yansur, mannya itu sebagai syarat, ansurnya itu sebagai jawab. Itu mufid. Jadi mufid itu ucapan yang sudah memberi paham, yang sudah memberi guna, sehingga yang mendengar itu tidak mungkin nanya lagi. Tegas nama mufid itu di mana-mana fiil udah ada fa'ilnya, di mana-mana mubtada udah ada khobarnya, di mana-mana syarat sudah ada jawabnya. Itu mufid. Itu syarat kalam yang ketiga. Kita ulang lagi. Jadi kalam itu harus mempunyai syarat yang 4. 1 lafad, 2 murakkab, 3 mufid, 4 wado. Kita contohin dulu. Kita tulis contoh mufid. Ini contoh mufid. Yang ini nasoro jaidun, di mana ada fiil dan jaidun ini fa'il. Kan kata tadi mufid itu harus ada fa'il, udah ada fiil, udah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya, dan syarat udah ada jawabnya. Dan dalam contoh nasoro jaidun ini fiil, nasoro fiil, jaidun sebagai fa'ilnya. Dan yang kedua jaidun koimun. Jaidun ini sebagai mubtada dan koimun ini sebagai khobar. Jaidun ari kijaid, koimun eta anu nangtung. Yang ketiga ini contoh syarat udah ada jawabnya. Man yansur ansur. Man ari sahaning jalma yansur eta nulungan ieu si man, ansur tah buat nulungan kami. Tah buat nulungan abdi. Man ini sartiahnya, harap sartiahnya, dan ansur jawabnya. Jadi ini semua contoh sudah mufid. Sebab fa'il udah ada fiil, udah ada fa'ilnya, mubtada udah ada khobarnya, dan syarat udah ada jawabnya. Berarti ini udah mufid. Kita bahas yang keempat, syarat kalam, yaitu wado. Wado teh nyaeta jalul labdi dalinal ala makna. Jadi ngajadikan hiji lapad supaya ngabogaan makna, ngabogaan harti. Jadi tegas nama omongan anu ngabogaan makna, seperti lapad jaidun. Kan jaidun itu mempunyai makna, artinya nama satu orang, nama seseorang, lapad jaidun. Jadi wado itu semua yang mempunyai makna itu disebut wado. Itu bahasan tentang kalam. Jadi kalam itu kumpul persyaratan anu 4, harus berkumpul persyaratan anu 4, yaitu lapad, murakkab, mufid, wado. Sudah saya bahas semuanya. Kita lanjut. Dalam video sebelumnya menceritakan tentang dalam istilah ilmu nahwu itu ada yang disebut kalam, kalim, kalimah, qaul. Kalam udah dibahas semuanya. Sekarang kita lanjut ke kalim. Naon ari ngaran kalim? Kalim teh nyaeta yaitu wahwa matarokaba min salasin kalimatin.
ucapan yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih, 3 kata atau lebih. Jadi kalim itu ucapan yang tersusun dari 3 kalimat, dari 3 kalimat. Contoh seperti kod koma jaidun. Ini udah kalim, sabab ini sudah tersusun dari 3 kalimat. Yang mana 3 kalimat itu harus terdiri dari kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat harap. Jadi harus ada 3 kalimat itu. Kalimat fi'il, kalimat isim, dan kalimat harap. Dalam contoh ini sudah terkumpul 3 kalimat. Kod, ini kalimat harap. Koma ini kalimat isim. Bukan. Kalimat fi'il. Jaidun kalimat isim. Syarat kalimat itu gitu. Jadi tersusun dina 3 kalimat teh kudu aya kalimat isimna, kalimat fi'ilna, kalimat harapna. Inilah contoh kod koma jaidun. Ini udah kalim, sebab tersusun dari 3 kalimat dan satu kalimatnya itu beda-beda. Yang pertama kod ini kalimat harap, koma ini kalimat fi'il, jaidun ini kalimat isim. Ini namanya kalim. Yang selanjutnya kita bahas tentang kalimah. Ada kalam, kalim, kalimah. Kalimah itu yaitu wahwa juz'un minal kalimi. Satuannya tina kalim. Juz'nya tina kalim. Jadi kan ini kalim, kod koma jaidun, ini kalim. Tahjudnya itu, satuannya itu disebut kalimah. Kodnya ini disebut kalimah. Kalimahnya kalimah harap. Komanya ini disebut kalimah. Kalimah fi'il. Jena juga ini disebut kalimah. Kalimahnya juga kalimah isim. Jadi satu judnya tina kalim itu, satuannya ini disebut kalimah. Kodnya itu disebut kalimah, komanya itu disebut kalimah, jaidun itu disebut kalimah. Kodnya kalimah harap, komanya kalimah fi'il, jaidunnya kalimah isim. Itu yang dinamakan kalimah. Jadi kalimah itu wahwa juz'un minal kalimi. Sajujna tina kalim itu disebut kalimah. Kod koma jaidun, kod kalimah harap disebut kalimah harap, koma kalimah fi'il, jaidun disebut kalimahnya kalimah isim. Itu namanya kalimah. Yang terakhir kaul. Kaul itu wahwa amun, umum. Jadi kalam bisa disebut kaul, kalim bisa disebut kaul, kalimah bisa disebut kaul. Jadi umum kaul. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, bila Anda menyukai video ini, tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian bisa mengikuti terus video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.